Nah, kalau kita misalnya para alim ulama ini ulun kada madahi siapa-siapa, ini ulun menyinggung diri ulun seorang, dan kebetulan di sini banyak berhadir para ulama. Kalau kebetulan kita dalam dakwah mengalami kendala, bersyukurlah kepada Allah. Berarti dakwah kita ada mirip-mirip dengan Nabi Muhammad, walaupun kada sama. Nabi itu lebih parah ya. Nabi masuk ke kota Taif, disambut dengan tawakan batu. Nah, kata kupaan orang menawaki Nabi, disambati bungol, disambati tambuk, ditawak pakai batu. Itu batis Nabi berdarah. Kita pernah lah berdakwah nang kayak gitu. Alhamdulillah kada suah. Kira kada hendak jawab. Baya datang ke tinggiran sini, tawak ibunya pakai batu misalnya, dah hendak gitu. Karena kita kada sanggup, Rasulullah hanya datang ditawaki orang. Bayangkan dakwahnya Nabi. Makanya dulu waktu Sayyidil Habib Omar, beliau diceramah di Ponpes As-Sidqu di Kuningan, ponpesnya Habib Quresh Baharun di Kuningan, Jawa Barat. Itu kan Habib Omar disambut oleh 1000 terbang. Orang mencatok terbang 1000 ikung bebaris. Nah, nyatok terbangnya 1000. Apalagi nah hadir itu berapa juta, nanya tok terbang 1000. Nah, berkumpulan bebaris gitu kan. Habib Omarnya dibuat kencana. Habib dibuat dalam kereta kencana. Diarak Habib Omar pakai tolak al-badru alaina. Itu nangis dalam kereta kencana, nangis. Ditakoni, "Ya Habib, pian kada senang kah dengan acara kami ini?" "Kada ya Sayyidina, aku senang, tapi aku ingat dengan datukku Sayyidina Muhammad. Aku ingat lawan Rasulullah bahari berdakwah ditawak orang, Rasulullah bahari berdakwah disakiti orang. Aku berdakwah nang ini nyamannya jauh, dakwahku kada ada sama lawan Nabi Muhammad." Nangis beliau karena mengenang kada ada lalu sama dakwah dengan Nabi Muhammad. Itu Sayyidil Habib Omar biar seorang ad-da'i ilallah yang tulus dalam berdakwah. Apalagi kayak kita, apa yang hendak kita banggakan di hadapan Allah? Dakwah kita jauh, kada ada mirip-miripnya dengan Nabi Muhammad. Nah, makanya bersyukurlah kita para alim ulama. Kalau kebetulan kita menemui kendala dalam dakwah, bersyukur. Berarti ada dakwah kita mirip dengan Nabi Muhammad. Pernah ulun dapat cerita, ada seorang pendakwah dari Hadramaut. Ia berdakwah mulus, kada ada pernah menemui masalah. Tiba-tiba ia datang ke rumah gurunya. "Guru, alhamdulillah guru we, ulun berdakwah selama ini kada pernah dapat masalah." Langsung gurunya mau ucapi, "Hati-hati wahai anakku, jangan-jangan dakwahmu belum ikhlas, jangan-jangan dakwahmu ada istidraj, karena ikam belum menemui kesulitan dalam berdakwah." Sakit hatinya, kenapa aku nih makan nyaman-nyaman aja dalam berdakwah, sedangkan guruku banyak yang sakit dalam berdakwah, kenapa aku makan nyaman? Timbul dalam hatinya bercita-cita, "Ya Allah, berikanlah ulun sesuai dengan jalan guru-guru ulun." Akhirnya inya diundang ceramah. Babaya inya berceramah, pas ada tasambat apakah kayak itu nah, orang nang mandangar maanggap. Inya bepandir bujur aja, nang mandangar tersinggung. Akhirnya sampai begeganalan, tersinggungnya kada hanya di situ, maambili polisi, langsung si penceramah tadi ditangkap polisi. Ketika dimasukkan dalam penjara, beliau berucap, "Alhamdulillah." Pas masuk penjara, alhamdulillah. Ada nasi nih yang sanggup lah masuk penjara, alhamdulillah. Ada harapan. Baya masuk penjara, alhamdulillah. Oh, nyampe kantut bau di penjara tuh. Kada nanya nyamanan masuk penjara. Sidin alhamdulillah. Kenapa? Berarti dakwahku ini sudah mirip dengan Nabi Muhammad. Ada kendala sudah. Alhamdulillah kata beliau. Nah itu makanya bila kita berdakwah tuh menemui kendala macam-macam, bersyukur aja pian. Misalnya pondok-pondok pesantren memiliki kendala lapah, hendak memperbaiki bangunan, itu bagian daripada dakwah pian. Syukuri pian lapah mencari dana. Menyaman tarus ada rame kisahnya. Nah, syukuri pian lapah. Dulu Sayyidil Ustaz Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu mendirikan dalwa di Raci itu,
penuh dengan perjuangan. Awal-awal mendirikan pondok, beliau gali lobang tutup lobang, gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Jerumai Rama kadang nyaman orang hutang pian hidup nyaman lah hutang hidup ada nyaman pian bila masih berhutang berarti pian belum sugih. Orang sugih itu hidupnya kada ada hutang. Itu tuh jer siapa guru jer Umay Rama. Umay Ramanya walau makan sederhana jer Umay Rama, ikan asin sambal lalap, walau baju sederhana asal tertutup aurat, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Dasar kayak itu kayak apa? Itulah orang yang kaya. Ujar Rumai Rama apa ada apa juga dengar lagu Rumai Rama atau bagus nasihat lah kan kadang nyamanan orang tahu hutang pian gali lobang tutup lobang. Habib Hasan Baharun waktu mendirikan pondok Dalwa, ini perjuangan beliau, itulah kendala beliau. Nah kita misalnya bisi pondok sulit mencari dana, bagian daripada insya Allah dakwah kita benar. Lahatan ma'ajar di pondok pulang misalnya umat santrinya macal-macal, makanya masuk pondok nih kadang-kadang desa beneran nang bubuangan nyawara tak ke pondok orang buang, bila nang baiknya kada mau orang masukkan ke pondok. Anda kurang di sekolahan ano bayu udah nang buntetnya nang buntet nang macal. Nah Anda kurang ke pondok, oh mualim jar, oh tuan guru nih nyarahakan kakanak ini napa di lain kada terima orang pondok. Ayo marasnya biar bari maras saja bukan pondok nek kada kawai dasar nasib kita ada nang kaine jadi pengajar nasib kita, tapi mengajarlah dengan ikhlas. Ini kendala nang macal ning aleh dilajari. Kadang-kadang sandal guru sipaknya orang kada tahu di bese ngarannya aleh, kada tahu di bese. Orang melihat sandal guru jangan disipak, kan diangkatakan, dimuliakannya sandal guru tuh beberkat pian. Kenapa? Maka beberkat sandal tuan guru karena nang menyandang mulai kepala sampai batis tuh sandal. Bujur ada? Nah, sabarat-barat awak tuan guru sandal ketumbahannya berataan. Amun kopiah di kepala wara berikit, baju sini wara berikit, tapi sandal mulai kepala sampai batis aku aja sandal nyandang tahu kah? Makanya buhannya rajin mengambilkan sandal tuan guru tuh berabot. Kenapa? Ini percaya berkah tuh banyak banget di sandal tuan guru. Nah jadi mau orang jadi hadam tuan guru, tukang bawakan sandal sidin, banyak berkahnya, ada alang-alang berkahnya. Ya keberkahan ilmu tuh didapat melewati berkhadam. Jar Said Muhammad Al-Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu tuh mau berikit mun rancak mau ulang. Wa barakatuhu bil khidmah. Berkahnya ilmu bisa didapat dengan berkhodam. Bahadam ini namaulah ilmu berberkat. Berapa banyak kisah-kisah orang-orang bahari nang bahadam akhirnya inya dapat keberkahan ilmu. Contoh di Jawa ada guru lah di Jawa namanya Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Punya pesantren apa namanya ulun lupa. Cangaan, Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Di beliau masya Allah ini alumni Pondok Lirboyo, tempatnya Kiai Mbah Mahrus. Masya Allah ini Pondok Lirboyo, pondok yang salah satu berkah di Indonesia. Ada di antara pondok yang hebat di Indonesia nih namanya Pondok Cangaan gelarannya, karena kampungnya tuh kampung Cangaan. Ada seorang ulama namanya Abbas. Abbas ini bahari halus. Ya tali mau langsung tuha halus lo begenda-genda kan hanya tuha. Nah ketika Abbas halus ini tulak hendak nyantri, kemana Abbas nyantri? Ke tempatnya Kiai Khalil Bangkalan Madura. Nyantri ke tempatnya Kiai Khalil. Siapa yang kada kenal dengan Kiai Khalil? Kiai Khalil Syekhul Masyayikh fi zamanih, gurunya para guru-guru pada zaman itu.
Ketika Kiai Abbas masuk, Kiai Khalil melihat ini kakanak halus benar nih masih. Kada cocok belum dilajari ilmu ini kayaknya nih. Jadi oleh Kiai Khalil disuruh, Abbas, kamu tolong tungguin pohon mangga saya. Jangan sampai pohon mangga saya itu kotor di bawahnya. Kamu bersihkan ya nak ya, kamu bersihkan. Jangan sampai ada satu lembar daun pun yang jatuh, melainkan sudah kamu petik. Nggih Yai, matur nuwun Yai, matur nuwun itu apa? Ulun jangan ngerti. Nggih, siap Kiai. Singkat cerita, Abbas ini menjaga pohon mangganya Kiai Khalil Bangkalan. Bila ada daun nang gugur dipilih sidin. Orangnya halus aja masih. Halus masih orangnya. Mungkin 9 atau 10 atau 11 tahun, kurang lebih kayak itulah. Duduk di bawah pohon mangga. Karena diperintah Kiai duduk menunggui pohon mangga, Kiai Abbas kada wani naik ke asrama. Guring pun di bawah pohon mangga, saking taatnya dengan Kiai, manut dengan Kiai. Jadi ditakuni oleh nyangkawan, Bas, gak mau masuk asrama Bas? Ndak, saya takut daun mangganya Kiai nanti jatuh, nanti saya melanggar perintahnya Kiai, ilmu saya ndak barokah nanti. Bisa leh ulun bahasa Indonesia leh. Karena beresuk. Oh gitu ya Bas, ya sudahlah kalau begitu kamu maunya, ya sudah kamu tinggal di sini saja, saya masuk ke asrama. Ya silahkan. Singkat cerita, Kiai memberi pelajaran pagi hari. Kiai Khalil nih, maabsen sidin, baya maabsen, kenangaran Abbas. Aina Abbas ya Kiai? Mana Abbas ya Kiai? Kiai, jar santrinya mengangkat tangan. Abbas Kiai sudah 3 hari nungguin pohon mangganya sampean. Sama sekali tidak masuk asrama. Ya Kiai, sama sekali Abbas tidak mau masuk ke asrama. Dia tidak masuk ke asrama karena dia nungguin pohon mangganya Kiai, karena atas perintah Kiai. Ya Allah, Abbas manut sekali si Abbas ini. Panggil Abbas, suruh ke sini. Akhirnya dipanggil Abbas, dipanggil Kiai masuk ke dalam. Langsung datang. Nggih Kiai, punten Kiai. Punten itu apa? Nggih Kiai, ada apa Yai manggil Abbas? Gini Bas, cukup sudah kamu nungguin pohon mangga saya. Saya sudah yakin kamu ini orang yang sangat luar biasa. Hari ini kamu harus belajar Bas. Nggih Yai, nggih terus pian. Kada bisa melawan perguruan. Hari ini kamu belajar, pertama kamu mengenal fi'il madhi. Perubahan-perubahan bahasa Arab kamu harus mempelajarinya sebagai bekal nanti kamu di kemudian hari. Ilmu tasrif, fa'ala yaf'ilu, fa'ala maknanya ia telah memperbuat, yaf'ilu ia akan memperbuat atau sedang memperbuat, fa'lan dan seterusnya, bahwa fa'ilun wadaka maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun mif'alun. Nya salah bujurakan. Banyak aja bukan pondok sini nyaman mujurkan. Akhirnya sampai kepada fi'il amarnya, if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna dan seterusnya. Pindah lagi Bas, kata Kiai, pindah lagi. Nasara yansuru nasran, bahwa nasirun wadaka mansurun, unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Dikenalkan oleh Kiai, nasara maknanya ia telah menolong, yansuru ia akan menolong atau sedang menolong, unsur tolonglah. Pindah lagi Bas, sudah bisa kan itu dua kalimat sudah bisa merubah-rubah. Pindah kepada kalimat yang ketiga, raja'a yarji'u. Raja'a maknanya ia pulang, ia telah pulang. Yarji'u ia akan pulang. Irji' pulanglah. Bas, sekarang juga kamu pulang. Disuruh Kiai bulik langsung imbah nangar if'il apa tadi irji' bulik ikam, suruh Kiainya pulang Yai, nggih pulang sekarang, walakal barokah, ikam sudah dapat berkah. Bulik Kiai Abbas hanyar belajar hingga irji', bulik kada sawat mengaji kitab Fathul Gharib, kada sawat mengaji Fathul Mu'in, kada sawat mengaji Kifayatul Awam, kada sawat mengaji Kifayatul Adqiyah dan lain-lain, kada sawat.
boleh sekalinya boleh maulah pondok pesantren. Tiba-tiba Kiai Abbas dibukakan Allah putuh, bisa membaca kitab tanpa belajar, dan Sidin menyampaikan sesuai dengan aturan ulama-ulama terdahulu, dapat ilmu laduni, kada pernah belajar kitab tapi bisi pesantren. Sekarang ribuan manusianya biar kiai yang mendirikannya tidak pernah mengaji kitab. Ini keberkahan berkhodam, itu didapatkan bahadam ya. Han ada nusia nang kayak itu. Han ayo, makanya bahadam tuh jangan alang-alang. Bahadam terus. Ada orang alim kita layani, ada orang soleh kita layani. Sandal Sidin diamanakan.